Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Pertama-tama marilah senantiasa kita mempersembahkan rasa puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat Allah senantiasa kita dapat menjalankan mata kuliah yang insya Allah penuh dengan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat berbingkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumil hadza hatta yaumil qiyamah. Baiklah, saya Muhammad Rafli Pratama sebagai moderator di sini dengan beberapa rekan saya, yakni Teddy Saputra, Kamil Abdullah Darnawati, Patmita dan Rahwana. Kami dari kelompok 2 kelas Manajemen Dakwah A, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dalam mata kuliah Sosiologi Dakwah dengan dosen pengampu Ibu Nur Aini Manchester Hukum, dan akan memaparkan makalah kami yang berjudul tentang karakteristik dakwah masyarakat pedesaan. Yang mana dalam hal ini materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Darnawati. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian dakwah masyarakat dan perdesaan. Yang pertama, dakwah. Dakwah adalah misi penyebaran Islam sepanjang sejarah. Secara terminologi, para ahli berbeda-beda dalam memberikan pengertian tentang dakwah Islam. Ada yang mengartikan bahwa dakwah merupakan transformasi sosial atau perubahan sosial yang didasarkan kepada nilai-nilai normativitas Islam dan bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi sosial dan individual yang selaras, serasi, dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pada dasarnya, dakwah merupakan penyampaian pesan hasil pengolahan pikiran dai terhadap ajaran Islam yang bertuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang kemudian disampaikan kepada khalayak atau sasaran, yaitu mad'u. Yang kedua, masyarakat. Masyarakat adalah merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur dengan adanya kelompok sosial ini. Setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Yang terakhir, kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perdesaan, pelayanan, jasa, perintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Terima kasih kepada saudari Darnawati. Dilanjutkan pembacaan materi yang kedua yang akan dibacakan oleh saudara Kamil Abdullah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu B. Karakteristik dakwah di pedesaan. Setelah kami teliti melihat ciri-ciri keadaan masyarakat pedesaan dengan menggunakan contoh desa Rancabado di atas, maka ada beberapa karakteristik dakwah di daerah pedesaan, yaitu kesatu, metode dakwah yang biasanya dilakukan di pedesaan biasanya secara langsung. Contoh pengajian takbligh akbar. Hal ini dikarenakan waktu dan rutinitas yang dilakukan orang pedesaan relatif masih rendah dan waktu kosong serta sikap individualismenya yang masih rendah. Yang kedua, dari aspek pandai biasanya cenderung lebih bersifat otoriter.
dalam hal penyampaian materi dakwanya. Hal ini karena sifat mad'u yang pasif dan mudah menerima bukan kritikal, sehingga dengan sikap otoriter membuat mad'u mudah menerima apa saja yang disampaikan oleh dai. Ketiga, materi dakwah di pedesaan biasanya lebih bersifat agamis, contohnya seperti ibadah, fikih, akhlak, dan muamalah. Yang keempat, citra dai menjadi hal yang sangat penting dalam penyampaian dakwah di pedesaan dibandingkan dengan isi dakwah itu sendiri, karena sifat masyarakat desa yang sangat menghargai orang-orang yang berilmu dan jiwa sosialitasnya yang tinggi. Dan yang terakhir, kelima, masyarakat di pedesaan lebih menyukai dakwah yang sesuai dengan tradisi mereka. Artinya tidak mudah untuk menerima pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman Islam yang telah ada di desa tersebut. Demikianlah dari saya. Terima kasih kepada Saudara Kamil Abdullah yang telah membacakan materi yang kedua. Untuk materi yang ketiga, kepada Saudari Rahwana, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Rahwana akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari Saudara Kamil tadi. Yaitu C. Karakteristik masyarakat desa. Sebagai komunitas masyarakat desa, berarti masyarakat desa telah mampu mengembangkan masyarakatnya dari masyarakat terbelakang menjadi masyarakat swasembada. Swasembada itu adalah usaha memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga masyarakat desa itu memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik masyarakat desa itu antara lain, 1. Pola hidup. Masyarakat desa pada umumnya kehidupan erat dengan alam, mata pencariannya tergantung pada alam, hidup sederhana, rukun, dan bergotong royong. Dengan pola hidup ini, masyarakat sangat akrab pada desa dan alam sekitarnya, sehingga ada falsafah Jawa yang mengatakan itu bahwa masyarakat desa lebih baik tinggal di desanya saja, walaupun makan atau tidak makan, miskin atau kaya. Kedua, masyarakat religius, animisme, dan dinamisme. Masyarakat desa masih relatif sangat rendah, sangat patuh terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ketiga, mata pencarian. Masyarakat desa sebagian besar hidup dengan mata pencarian pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, dan perikanan. Baik bertani dengan bercocok tanam di ladang ataupun di sawah, dagang-dagang kecilan, industri kecil-kecilan. Selain itu, mereka pemberani karena merantau keluar kota-kota besar untuk mencari pencarian atau kerja. Hal ini didorong oleh adanya keinginan untuk mengubah nasib dan meningkatkan status sosial dan status ekonomi. Keempat, pendidikan. Masyarakat pedesaan sangat cepat laju perkembangannya di bidang pendidikan. Antara kota dan desa mengenai hal pendidikan, prosentasinya tidak jauh. Karena hal ini ditandai banyaknya warga masyarakat desa membanjiri lembaga-lembaga pendidikan, terutama di sekolah-sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan mereka juga mampu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berprestasi berasal dari desa dan keluarga yang tidak mampu. Yang kelima itu masih meyakini adanya hal-hal yang bersifat tabu dan mistik. Keenam, tunduk pada orang sebagai figur yang dianggap tokoh atau panutan. Ketujuh, kehidupan warganya masih bersifat gotong royong dan masing-masing warganya saling mengenal. Kedelapan, etos kerja dan pola kehidupan dalam pengaturan waktunya kurang memperhatikan efisiensi dan kedisiplinan. Kesembilan, ketergantungan pada sumber daya alam masih sangat tinggi, sesuai dengan hasil pengalamannya sehari-hari. Kesepuluh, adanya kontrol sosial yang sangat kuat dan yang sangat besar. Kesebelas itu tingkat mobilisasi masih sangat rendah dan statis. Ke-12, bahasa. Sebagian masyarakat pedesaan dalam kehidupan sehari-hari masih menggunakan bahasa daerah.
Namun, bila bahasa nasional atau bahasa Indonesia diterapkan sebagai besar, masyarakat desa bisa menangkapnya. Bahkan bahasa internasional pun atau bahasa Inggris minoritas dapat menguasai. Maktuh merangkum sejumlah karakter masyarakat pedesaan yang tradisional, yaitu sebagai berikut. 1. Cenderung memiliki sifat homogen dalam hal mata pencarian, nilai-nilai, sikap, dan tingkah laku. Kedua, lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Ketiga, faktor geografis berpengaruh atas kehidupan yang ada. Misalnya itu sangat terikat pada tanah kelahiran. Nah, yang keempat itu hubungan sesama anggota masyarakat sangat minim. Kelima itu jumlah anak yang ada dalam keluarga inti biasanya lebih banyak. Keenam, pada umumnya masih memiliki pandangan yang sempit. Ketujuh, adanya ketergantungan dan sekaligus rasa curiga terhadap pemerintah. Kedelapan, itu ada rasa enggan untuk menerima atau menciptakan ide-ide baru. Kesembilan itu fatalisme. Dan kesepuluh itu memiliki aspirasi dan keinginan yang masih rendah. Ke-11, ketiadaan sifat untuk dapat mengekang diri. Ke-12, memiliki pandangan yang terbatas pada dunia luar. Ke-13, dianggap memiliki derajat yang rendah. Ke-14, mereka memiliki sifat curiga terhadap orang yang datang dari luar. Dan ke-15, ada sikap otoritas orang tua terhadap mereka yang berusia muda. Dan ke-16 itu tidak mau tahu bahwa dunia itu dunia luar dan orang luar. Ke-17 itu ada sifat konservatif. Ke-18 pasrah pada keadaannya. Ke-19 memiliki sikap udik atau pedalaman, belum melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Ke-21 perasaan lebih dominan daripada nalar. Ke-22 belum menghargai waktu. Ke-23 terikat oleh adat istiadat dan nilai budaya setempat. Ke-24 kepercayaan kepada Tuhan sangat mendalam. Sementara pakar sosiologi lain membuat sifat lain dari karakter masyarakat pedesaan yang umumnya masih tradisional, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. 1. Berorientasi pada tradisi setempat. Kedua, tingkat diferensiasi rendah. Ketiga, tingkat spesialisasi rendah. Kelima, tingkat urbanisasi masih rendah. Keenam, media komunikasi lisan. Ketujuh, basis ekonomi pertanian. Kedelapan, teknologi sederhana. Kepemimpinan berdasarkan keturunan. Kesembilan, kekuasaan berdasarkan charisma. Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan para pakar di atas itu, maka secara umum dapat disebutkan ciri masyarakat pedesaan sebagai berikut. 1. Letaknya relatif jauh dari kota dan bersifat rural. 2. Lingkungan alam masih besar, peranan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Ketiga, mata pencariannya bercocok tanam, bertani, berternak, nelayan, dan lain-lain. Corak kehidupan sosialnya itu bersifat gamenscape atau paguyuban dan memiliki community yang sentimen yang kuat. 5. Keadaan penduduk atau asal-usul, tingkat ekonomi, pendidikan, dan kebudayaannya itu relatif homogen. 6. Interaksi sosial antar warga desa lebih intim dan langgeng, serta bersifat familistik, kekeluargaan. 7. Memiliki keterkaitan yang kuat terhadap tanah kelahirannya dan tradisi-tradisi warisan leluhur. 8. Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan gotong royong, kekeluargaan, solidaritas, musyawarah kerukunan, dan keterlibatan sosial. 9. Itu jumlahnya warga relatif kecil dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah. 10. Pembagian kerja dan spesialis belum banyak dikenal sehingga diferensiasi sosial masih sedikit.
Ke-11, kehidupan sosial budayanya bersifat statis dan monoton dengan tingkat perkembangan yang lambat. 12, masyarakatnya kurang terbuka, kurang kritis, pasrah terhadap nasib, kurang kreatif, dan cenderung mempertahankan yang sudah ada dan sulit untuk menerima unsur-unsur baru. 13, memiliki sistem nilai budaya atau moral yang mengikat dan dipedomani warganya dalam melakukan interaksi sosial. Ke-14 itu penduduk desa bersifat konservatif, tetapi itu tuh sangat loyal kepada. Secara garis besar, desa-desa di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 5. 1. Desa-desa pantai, di mana penduduk desa itu tinggal dekat dengan pantai. Kedua, desa-desa dataran rendah, yakni desa-desa yang berada di daerah dataran rendah. Masyarakatnya leluasa dalam mengatur pola ruang desa atau teritorialnya daripada desa-desa yang berada di pegunungan atau pantai. Ketiga, desa-desa pegunungan, yaitu desa yang penduduknya sangat tergantung dari keadaan alamnya. Keempat, desa-desa yang berada pada sekitar perkotaan yang relatif sudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi kota. Kelima, desa-desa pendalaman, yaitu desa-desa yang berada jauh di luar kota dan relatif isolasi. Masyarakat desa sebagai komunitas atau community bukan berarti masyarakat sosienti, tetapi diartikan sebagai manusianya dan berarti kelompok sosial atau geografisnya masyarakat desa sebagai community. Nah, community itu adalah suatu kelompok teritorial yang ada di pedesaan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan hidup di suatu wilayah sesuai dengan tingkat peradabannya. Ciri-ciri community menurut Noel John nih adalah ada 6. 1. Berciri kelompok manusia. Kedua, menempati suatu wilayah geografis. Ketiga, mengenal pembagian kerja. Keempat, memiliki kebudayaan dan sistem sosial bersama yang mengatur kegiatan mereka. Kelima, para anggotanya sadar akan kesatuan serta kewargaan mereka dari community. Keenam, mampu membuat secara kolektif menurut cara tertentu. Terima kasih kepada Saudari Rahwana telah membacakan materi yang ketiga, kemudian dilanjutkan dengan materi yang keempat yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Teddy Syaputra. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan bagian D, kondisi kemasyarakatan di pedesaan. Desa, kampung atau dusun merupakan area permukiman yang bisa terletak di daerah dataran tinggi dan jauh dari keramaian kota. Dengan mata pencarian yang relatif sama antar warganya, seperti bertani, nelayan, dan beternak, lebih mengutamakan potensi alam, dan sangat bersifat toleran dalam arti sangat mementingkan aspek kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama warga di desanya. Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri masyarakat pedesaan yang akan berkaitan erat dengan penggunaan metode dakwah yang efektif di pedesaan. Ciri-ciri masyarakat pedesaan. 1. Letaknya relatif jauh dari kota dan bersifat rural. 2. Lingkungan alam masih besar peranan dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. 3. Mata pencarian bercorak agraris dan relatif homogen, bertani, berternak, nelayan, dan lain-lainnya. 4. Corak kehidupan sosialnya bersifat gemain, syahad, paguyuban, dan memiliki community sentiment yang kuat. 5. Keadaan penduduk, asal-usul, tingkat ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan relatif homogen. 6. Interaksi sosial antar warga desa lebih intim dan langgeng serta bersifat familistik.
7. Memiliki keterkaitan yang kuat terhadap tanah kelahirannya dan tradisi-tradisi warisan seluruh leluhurnya. 8. Masyarakat desa sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, solidaritas, musyawarah, kerukunan, dan keterlibatan sosial. 9. Warganya relatif kecil dengan pengusaha iptek relatif rendah, sehingga produksi barang dan jasa relatif juga rendah. 10. Pembagian kerja dan spesialisasi belum banyak dikenal, sehingga diferensiasi sosial masih sedikit. 11. Kehidupan sosial budayanya bersifat statis dan monoton, dengan tingkat perkembangan yang lamban. 12. Masyarakatnya kurang terbuka, kurang kritis, pasrah terhadap nasib, dan sulit menerima unsur-unsur baru. 13. Memiliki sistem nilai budaya, aturan moral, dan mengikat dan dipedomi warganya dalam melakukan interaksi sosial. Aturan itu umumnya tidak tertulis. 14. Penduduk desa bersifat konservatif tetapi sangat loyal kepada pemimpinnya dan menjunjung tinggi tata nilai dan norma-norma yang berlaku. Sedangkan menurut Ladis, ilmuwan sosiologis, terhadap beberapa karakteristik masyarakat desa yang perlu dipahami antara lainnya yaitu: 1. Umumnya mereka mencuriga terhadap orang luar yang masuk. 2. Para orang tua umumnya otoriter terhadap anak-anaknya. 3. Cara berpikir dan sikapnya konservatif dan statis. 4. Mereka amat toleran terhadap nilai-nilai budayanya sendiri sehingga kurang toleran terhadap budaya lain. 5. Adanya sikap pasrah menerima nasib dan kurang kompetitif. 6. Memiliki sikap kurang komunikatif dengan kelompok sosial di atasnya. Seluruh ciri atau karakteristik masyarakat pedesaan di atas sangat berpengaruh terhadap konsep berdakwah di pedesaan. Bagaimana seseorang dai dapat menyesuaikan metode dakwahnya dengan keadaan masyarakat pedesaan yang cenderung menerima sikap pasrah dan kurang komunikatif dengan arang-arang golongan di atasnya, orang kaya. Hal ini akan kami bahas dalam pembahasan kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Teddy Saputra yang telah membacakan materi yang keempat, dan dilanjutkan dengan materi yang terakhir, yakni materi yang kelima, yang mana dalam hal ini akan dibacakan oleh Saudari Padmita Giana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Metode dakwah pada masyarakat desa. Metode dakwah pada masyarakat desa dimaksudkan adalah alat-alat petugas dalam bekerja untuk mempengaruhi orang-orang desa agar menjadi tertarik perhatiannya dan kemudian mempunyai pengalaman-pengalaman yang berhasil di dalam memecahkan masalah-masalah mereka melalui usaha-usaha mereka sendiri dengan menggunakan petunjuk dan sumber-sumber teknis pemerintah. Berdasarkan ciri dan karakter masyarakat pedesaan, dapat dirumuskan beberapa model metode pengembangan dakwah di masyarakat pedesaan, yaitu: pertama, metode kontak langsung. Maksud metode ini adalah kontak langsung atau direct contact, hubungan yang langsung berhadapan atau face-to-face relations dengan orang-orang desa secara individual maupun dalam kelompok. Kedua, metode demonstrasi. Secara sederhana dapat diartikan bahwa metode demonstrasi adalah metode yang dilakukan dengan cara memperlihatkan suatu contoh, baik berupa benda, peristiwa, perbuatan, dan sebagainya,
Artinya suatu metode dakwah di mana seorang dai memperlihatkan sesuatu atau mementaskan sesuatu terhadap sasarannya dalam rangka mencapai tujuan dakwah yang ia inginkan. Ketiga, bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin desa. Dewasa ini dakwah tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus ada kerjasama dengan pemerintah atau pemimpin-pemimpin desa. Kerjasama yang dimaksudkan adalah pemerintah atau pemimpin desa, ulama dan orang tua serta tokoh masyarakat dalam mengatasi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di desa atau yang akan terjadi. Upaya untuk membasmi kemungkaran-kemungkaran tentunya dengan jalan berorganisasi, yaitu RT dan RW dengan 3 karakteristik. Pertama, jika yang berkuasa membasmi kejahatan itu dengan tangannya atau kekuasaannya. Kedua, jika tidak sanggup karena tidak berkuasa, maka cegahlah dengan lisan, seperti ucapan, pidato, khutbah, ceramah, dan diskusi-diskusi. Ketiga, jika tidak sanggup juga karena lemah, maka cegahlah dengan hati. Artinya, jangan mentolerir perbuatan jahat yang dilakukan orang lain dan kita jangan ikut. Dan pelihara diri serta keluarga dari perbuatan tersebut. Metode selanjutnya adalah mengunjungi rumah. Metode ini biasa disebut dengan metode silaturahmi atau home visit. Metode silaturahmi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu atas undangan tuan rumah dan atas kehendak dai. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendekatkan kembali mad'u kepada Tuhannya, untuk menumbuhkan motivasi kerja, motivasi ibadah, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Padmita Giana telah membacakan materi yang terakhir, yakni materi yang kelima. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 tentang makalah kami yang berjudul tentang karakteristik dakwah masyarakat pedesaan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahu muwafiq ila afwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.